Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tiba saatnya, Pangeran Matahari akan mengeksekusi dua wanita kerajaan yang berada di depannya. Tiba-tiba saja, dia terperangah dan menghentikan gerakannya. Ada apa gerangan? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Ibu dan anak pucat pasi dan menggigil ketakutan menyaksikan. Pangeran Matahari kembali berpaling pada kedua perempuan itu. Sebelum kalian pergi, aku ada beberapa pertanyaan. Apakah Tumenggung Galimarto masih bertugas di keraton? Iya, Tumenggung itu memang masih bertugas. Mengapa kau bertanya? Yang menjawab adalah Siti Hinggil, ibu Raden Ayu Puji Lestari Ambarwati, yang juga adalah ibu kandung Pangeran Matahari sendiri. Karena merasa tak perlu menjawab pertanyaan ibunya, Pangeran Matahari ajukan pertanyaan kedua. Apakah Sri Baginda memperlakukan kalian dengan baik, termasuk putra-putri kalian? Iya, kami memang diperlakukan dengan baik. Dari Sri Baginda saat ini, aku hanya punya satu orang putra. Putra tertua hilang sewaktu terjadi bencana gunung meletus 12 tahun silam. Kalau dia masih hidup, kira-kira seusiamu dia sekarang. Ayahanda memang baik, tapi para pangeran saudara-saudara kami dari permaisuri dan istri kedua bersikap sangat bermusuhan. Mereka semua akan menerima pembalasan, kata Pangeran Matahari. Nah, sekarang kalian boleh pergi bersama para pengawal yang masih hidup. Anak dan ibu itu tampak lega. Puji Lestari malah memberanikan diri bertanya, siapakah saudara sebenarnya? Bukankah kau yang jadi pemimpin rombongan rampok penghadang? Namaku Pangeran Matahari. Aku tak ada sangkut paut apa-apa dengan monyet-monyet hutan itu. Kalau begitu, kau seorang yang baik. Ambillah ini sebagai tanda terima kasihku. Raden Ayu Puji Lestari Ambarwati lalu meloloskan cincin emas bergambar kepala burung Raja Wali yang merupakan cap kerajaan dan menyerahkannya pada Pangeran Matahari. Aku tidak butuh cincin itu. Kalian berdua silakan pergi. Jangan berani menampik pemberian orang istana. Puji Lestari nampak kecewa. Kalau kau bukan kakak kandungku tadi sudah kutampar kau, kata Pangeran Matahari dalam hati. Dengan tangan kirinya, diambilnya cincin itu lalu dimasukkannya ke jari kelingking tangan kanannya. Sesaat setelah kereta beserta beberapa pengawal meninggalkan tempat itu, Pangeran Matahari pun berlalu pula dari situ. Tujuannya adalah kota raja, namun dia sengaja tidak mau mengambil jalan yang sama dengan rombongan ibunya. Nilu Tuak Lungkung merasakan dadanya masih berdenyut sakit. Disekanya darah yang mulai mengering di sudut bibir, lalu dia bangkit dan duduk pinggir jalan. Memandang berkeliling, dilihatnya lebih dari 10 mayat bergelimpangan termasuk mayat Sumogantra. Apa yang terjadi dengan kepala rampok hutan Merapi itu? Siapa yang membunuhnya? Di mana kereta berisi istri dan putri Sri Baginda? Di mana pula pemuda bernama Pangeran Matahari itu?
Jangan-jangan dia telah melarikan kereta berikut dua penumpangnya. Sesaat si nenek agak meragu. Kalau dua perempuan itu diculik dan dilarikan, mengapa tak satu pun prajurit-prajurit pengawal tertinggal di tempat itu? Sesuatu yang aneh telah terjadi, membatin nenek berbaju biru ini. Tapi yang membuatnya merasa tidak tenang adalah memikirkan keselamatan istri dan putri Sri Baginda. Jika sampai terjadi apa-apa dengan kedua perempuan itu, hukuman berat akan diterimanya sebagai pertanggungjawaban. 4 tahun mengabdi raja, mengapa hari ini nasibku celaka sekali? Si nenek mengomel, rasa sakit hatinya bukan kepalang. Segala kepandaian berupa ilmu silat dan pukulan sakti yang dimilikinya ternyata tidak berdaya menghadapi seorang pemuda tidak terkenal bernama Aneh, si pangeran matahari itu. Saking kesalnya, perempuan tua ini terisak-isak dan pukul-pukul kepalanya sendiri. Daripada malu dan menerima hukuman berat, lebih baik aku bunuh diri saja. Mati lebih pantas daripada menanggung malu. Begitu Nilu tua kelungkung menyesali diri, lalu tangan kanannya yang terkepal dihantamkan ke batok kepalanya sendiri. Nenek nekat ini memang sudah rela untuk mati. Sekejap lagi batok kepalanya akan hancur. Tiba-tiba dari belakang ada satu tangan yang memegang lengannya. Dia kerahkan tenaga dan coba berontak, tapi pegangan itu bukannya lepas, malah tambah kencang. Kurang ajar, jangan campuri urusan orang ya. Si nenek berteriak marah, lalu sikut kirinya dihantamkan ke belakang. Terdengar suara bergedebuk, tanda serangannya mengenai sasaran. Tapi orang yang memegang lengannya dari arah belakang sama sekali tidak keluarkan suara keluhan kesakitan ataupun terdorong, dan juga cekalannya masih tetap kencang seperti tadi. Penuh marah, Nilu tua kelungkung palingkan kepalanya. Seorang pemuda berambut gondrong berikat kepala putih tersenyum padanya dan menegur. Nenek, di usiamu selanjut ini, mengapa masih memikirkan mati dengan cara bunuh diri? 1-2 tahun di muka, tanpa diminta pun malaikat maut akan datang menjemputmu. Si nenek yang semula terkesiap melihat kegagalan paras pemuda itu mendengar ucapan itu jadi marah. Dia kembali menyikut tapi luput. Shh! Lepaskan tanganku, manusia kurang ajar. Si pemuda lepaskan pegangannya. Begitu tangannya bebas, Nilu tua kelungkung langsung menyerang. Si pemuda keluarkan siulan nyaring dan berseru. Nenek, ilmu silatmu boleh juga, tapi kau sedang terluka di dalam. Jika sampai keluarkan tenaga terlalu besar, karena turunkan hawa amarah, kau bisa celaka sendiri. Sadar kalau ucapan orang itu memang benar, si nenek bersurut. Sesaat dia tegak dan memandang si pemuda dengan mata marah berkilat-kilat. Tiba-tiba didengarnya pemuda di hadapannya berkata, Nek, kulihat kulit mukamu keriput dimakan usia, tapi mengapa sepasang matamu bagus sekali? Masa garis-garis remaja lah yang seperti itu? Kau, seru Nilu tua kelungkung. Dua kakinya kembali tersurut, tubuhnya bergetar, dia siap mendamprat. Tapi sambil tersenyum, pemuda di hadapannya mengulurkan sebuah benda bulat berwarna hijau. Kau terluka di dalam, Nek, cukup parah. Pelan obat ini. Mana aku tahu obat itu obat atau racun? Bentak si nenek. Kau tidak percaya pertolongan orang. Kenal pun tidak. Tahu-tahu muncul mau menolong. Bukan mustahil. Kau kawannya Pangeran Matahari. Pangeran Matahari? Nama hebat. Siapakah dia? Kekasihmu? Pemuda kurang ajar. Musuh kau katakan kekasihku. Pemuda itu tertawa sambil garuk-garuk kepala. Sekali lagi dia ulurkan tangannya yang memegang benda bulat hijau. Makanlah agar lukamu sembuh. Tidak. Jika kau tidak percaya, lihatlah, aku akan punya benda ini. Lalu si pemuda buka mulutnya lebar-lebar dan tangannya didekatkan ke mulutnya. Mulut itu kemudian tampak komat kamit mengunyah, sedang matanya terpejam-pejam.
Lalu tenggorokannya tampak seperti menyala. Nah, kau lihat sendiri, kau tidak mati kan? Iya, kau tidak mati. Wong kau tidak menelannya. Sungguh si nenek kesal. Semudah tertawa gelak-gelak. Memang sikapnya memasukkan obat ke mulut, mengunyah, dan menelannya hanya pura-pura saja. Ketika dia menuruti membuka tangan kanannya yang tergenggam, benda bulat hijau itu masih ada di sana. Matamu tajam, dan setua ini ternyata kau masih cerdik, Nek. Dengar, obat ini hanya tinggal satu-satunya yang kumiliki. Karena hendak menolongmu, mana mungkin aku benar-benar menelannya. Siapakah pemuda yang menolong Nilu Tua Klungkung? Memang sikapnya memasukkan obat ke mulut, mengunyah, dan menelannya hanya pura-pura saja. Ketika dia menuruti membuka tangan kanannya yang tergenggam, benda bulat hijau itu masih ada di sana. Matamu tajam, dan setua ini ternyata kau masih cerdik, Nek. Dengar ya, obat ini hanya tinggal satu-satunya yang kumiliki. Karena hendak menolongmu, mana mungkin aku benar-benar menelannya. Siapa kau sebenarnya? Terus terang, pengalaman mengatakan agar kita berhati-hati terhadap seseorang tak dikenal yang tahu-tahu muncul menunjukkan sikap baik. Sepasang mata si nenek menyelidik tampang pemuda ini. Ketika dia memperhatikan pakaian tak terkancing pada dada si pemuda yang terbuka, dilihatnya guratan 3 buah angka berwarna biru kehitaman. Dia rasa-rasa pernah mendengar tentang 3 angka itu. Namaku Wiro Sableng, tapi otakku tidak sableng loh. Si pemuda jelaskan siapa dirinya. Nilu Tua Klungkung tersentak kaget. Hah? Kau pendekar 212? Serunya. Wiro menjurah. Syukur kini kau tahu siapa aku. Kita orang-orang segolongan. Kenapa bersikap curiga? Aku hanya... Si nenek tampak salah tingkah. Nih, ambillah. Lalu Sableng ulurkan lagi. Kali ini si nenek mau mengambil lalu dengan agak malu-malu menelan obat itu. Nah, bagus. Bagaimana perasaanmu sekarang, Nek? Debaran jantungku tidak keras lagi. Aliran darah mulai teratur dan sesak pada dada mulai berkurang. Obatmu ampuh. Aku mengucapkan terima kasih. Si nenek kembali menunjukkan sikap salah tingkah. Aku tidak melupakan budi pertolonganmu. Sekarang aku harus pergi. Tunggu dulu, seru Wiro. Kau belum menerangkan mengapa tadi kau hampir menempuh jalan sesat bunuh diri. Juga kau belum menerangkan siapa itu manusia bernama Pangeran Matahari dan mengapa ada banyak mayat malang melintang di jalan ini. Di antara mereka, kulihat prajurit-prajurit kerajaan. Setelah meragu sejenak, akhirnya Nilu Tua Klungkung menceritakan apa yang terjadi. Dalam keadaan pikiran kacau dan takut menerima hukuman berat dari raja, sampai nekat hendak bunuh diri. Tentang siapa Pangeran Matahari, aku pun tak tahu banyak. Dia mengaku pimpinan rampok hutan Merapi. Tapi terus terang, aku menyaksikan hal itu. Satu hal tak aku lupakan. Dia memiliki ilmu silat dan kesaktian luar biasa. Nah, aku sudah jawab semua pertanyaanmu. Aku tak ada waktu lama. Harus cepat-cepat menuju kota raja guna menyelidik apakah istri Sri Baginda dan putrinya berada di sana atau bagaimana. Sekali lagi, terima kasih atas obatmu yang mujarab itu. Pertanyaan lagi ya. Wiro Sableng cepat buka mulut ketika dilihatnya si nenek hendak berkelebat pergi. Apalagi sih? Perempuan tua itu tampak jengkel. Dunia ini penuh dengan 1001 macam keanehan. Terkadang
keanehan itu tak pernah terjawab. Salah satu keanehan saat ini terjadi di hadapanku. Apa maksudmu? Suara Nilu tua kelungkung bergetar. Murid Eya Singtong Gendang tersenyum. Apakah tidak aneh kalau seorang perempuan tua berwajah keriput yang berusia mungkin lebih dari 70 tahun memiliki sepasang mata yang bagus bercahaya dan sepasang tangan yang berkulit halus. Nilu tua kelungkung melompat mundur. Truk. Kedua matanya memandang tak berkesip pada si pemuda dan untuk beberapa saat lamanya tak bisa keluarkan suara apa-apa. Tahu kalau orang sudah tertangkap tangan dalam penyamarannya, Wiro lambaikan tangan dan cepat berkata, sudahlah, jangan pikirkan pertanyaanku atau ucapanku tadi. Kalau kau melakukan penyamaran, kau tentu punya alasan sendiri. Aku tak layak menanyakan alasanmu itu. Jika kau memang bermaksud ke kota raja, apakah kita bisa jalan bersama? Sebenarnya, kalau saja penyamarannya tidak diketahui Wiro, sang nenek tidak akan merasa keberatan untuk sama-sama berangkat ke Surakarta. Dia buru-buru berkata, kalau begitu, kita berpisah di sini. Siapa tahu ada umur panjang dan bertemu lagi. Wiro lalu menjura dan tinggalkan tempat itu. Tinggal kini si nenek tertegak di tengah jalan seorang diri. 4 tahun menyamar, tak seorang pun mengetahui siapa aku. Tapi pendekar itu sungguh tajam dan cerdik. Sekali bertemu, langsung membongkar kedokku. Tololnya aku. Dia tampar sendiri keningnya. Kalau sudah begini, tak ada jalan lain. Aku harus membuat samaran yang baru. Lalu Nilu tua kelungkung tanggalkan pakaian birunya. Di balik pakaian biru itu, ternyata dia mengenakan sehelai pakaian ringkas berwarna kelabu. Tangannya digerakkan ke wajahnya. Sehelai kulit tipis yang bersambungan dengan rambutnya yang putih tersingkap. Kini kelihatanlah raut wajah dan rambutnya yang asli. Ternyata si nenek ini aslinya adalah seorang dara berparas jelita dan berambut hitam. Dari balik pakaian kelabunya, sang dara keluarkan sebuah topeng kulit tipis lengkap dengan rambut pendek. Begitu dikenakan ke wajahnya, maka berubahlah dia jadi seorang pemuda tampan yang mencerminkan watak keras. Pandangi kedua tangannya, lalu geleng-gelengkan kepala. Aku harus melakukan sesuatu dengan tangan ini. Kalau tidak, penyamaranku pasti akan diketahui orang pula. Apalagi kalau bertemu lagi dengan si Sableng itu. Siang itu, Tumenggung Galimarto merasa tidak enak, yakni sehabisnya seorang utusan istana datang menemuinya, lalu geleng-gelengkan kepala. Utusan ini membawa sepucuk surat dari R.A. Siti Hinggil, istri Sri Baginda yang ketiga. Surat itu menjelaskan tentang pertemuan R.A. Siti Hinggil dengan seorang pemuda berkepandaian tinggi mengaku bernama Pangeran Matahari. Isi surat memberi peringatan pada sang Tumenggung bahwa ada tanda-tanda dari sikap dan air mukanya bertanyakan Tumenggung Galimarto. Si pemuda itu mempunyai satu maksud yang tidak baik. Dalam surat, R.A. Siti Hinggil juga menjelaskan peristiwa penghadangan di luar kota raja. Pangeran Matahari, ujar Tumenggung Galimarto lalu meletakkan surat di pangkuannya. Tak pernah ku kenal orang itu dengan nama aneh begitu. Jika dia menunjukkan sikap menolong terhadap R.A. Siti Hinggil dan putrinya, bahkan menolong kedua perempuan itu dari Warok Sumugantra, mengapa pula dia mengandung maksud yang tidak baik terhadapku? Sulit diterka, mengapa dia menanyakan diriku? Setelah berpikir lama dan tak kunjung mendapatkan jawaban, akhirnya Tumenggung Galimarto menarik kesimpulan, mungkin sekali pemuda itu menanyakan untuk mencari pekerjaan sebagai kepala pengawal atau sebagai perwira muda. Tapi, kata batin sang Tumenggung membantah sendiri. Jika dia memang seorang pangeran, mengapa mempersusah diri dengan mencari pekerjaan? Selesai makan siang itu, Tumenggung Galimarto pergi duduk di kursi batu di dalam taman di bagian belakang gedung kediamannya. Sambil duduk dan menggelitik telinganya dengan bulu ayam, lelaki berusia hampir setengah abad itu mendengarkan permainan rebab yang digesek oleh seorang tua bermata buta yang duduk di rumput tak berapa jauh darinya.
Suatu saat Tumenggung Kalimato hentikan mengorek kuping dan berpaling pada orang tua penggesek rebab. "Akik tua, mengapa suara rebabmu tiba-tiba menjadi sumbang?" Bertanya Tumenggung Kalimato. Yang ditanya tidak menjawab, melainkan beringisut di atas rumput mendekati Tumenggung. Setelah dekat, dia pun berbisik, "Tumenggung, saya mendengar suara orang melangkah mondar-mandir di balik tembok halaman belakang ini." Benarkah ada yang mondar-mandir di sana? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.